العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita mengkaji kumpulan fatwa-fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Hay'ah Kibar Al-Ulama di Al-Mamlakah di Saudi Arabia. Fatwa berikutnya peringatan keras, tahdzir dari dua kitab. Dua kitab itu berjudul At-Tahdzir min Fitnatit Takfir. Judul kitabnya Tahdzir dari Fitnah At-Takfir. Penulisnya mengusung konsep takfir di sisi Murji'ah Jahmiyah. Apa itu? Sebagaimana yang telah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya konsep takfir tidak bisa terwujudkan kecuali di atas dasar juhud, istihlalul qalbi. Siapa yang menjadi sasaran bahasan dari kitab ini? Yang jadi sasaran bahasan adalah dakwah ahli sunnah wal jamaah. Di mana dakwah ahli sunnah wal jamaah secara khusus, yaitu yang diemban oleh a'immatud dakwah, madrasahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dakwah a'immatud dakwah lah yang disorot dalam bahasan ini. Jadi at-tahdzir min fitnatit takfir. Dari judulnya terkesan cantik. Padahal yang diserang dalam permasalahan ini adalah takfir konsep ahli sunnah wal jamaah. Kitab ini diusung oleh sosok yang masyhur di Indonesia ini, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ghafarallahu lah, sudah meninggal dan telah mengakhiri segala amalannya di dunia. Kita tidak tahu akhir kesudahannya seperti apa. Hanya saja pemikiran yang diusung itu masih tersisa. Masih banyak yang meneruskan dan mengembannya serta mendakwahkannya. Ma'ruf bahwa sosok Syekh Ali Hasan Al-Halabi adalah mursyid atau pembimbing utama komunitas dakwah di Indonesia ini, yaitu komunitas Roja TV dan yang terafiliasi kepadanya. Jadi pemikiran yang diusung, digagas oleh sosok Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini mengakar kuat dan diterapkan secara luas oleh para murid-muridnya atau para anak didiknya yang ada di Indonesia ini secara khusus dan di berbagai macam mancanegara. Itu mengusung pemahaman Murji'ah ini. Kitab Tahdzir min Fitnatit Takfir diterbitkan pada tahun 1417 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Kemudian dicetak, diulang pencetakannya dan penerbitannya setahun kemudian. Dalam cetakan yang kedua, penulisnya mengatakan qad talaqqa ahlul ilmi wa tullabul ilmi kitabai hada biqabulin hasan. Penulisnya membanggakan kitab ini dengan menyatakan bahwasanya para ulama dan para penuntut ilmu telah menyambut dua kitabku ini dengan sambutan yang bagus. Selang berikutnya, setelah pada bulan Rabiul Awal 1417 Hijriah diterbitkan kitab At-Tahdzir min Fitnatit Takfir, maka di bulan Dzulqa'dah atau 8 bulan setelah terbitnya kitab At-Tahdzir min Fitnatit Takfir, dimunculkan kembali kitab Shaihatun Nadhir, teriakan orang yang memberi peringatan. Lagi-lagi maksudnya peringatan dari konsep takfir. Yang dimaksudkan adalah konsep takfir di sisi ahli sunnah wal jamaah. Secara khusus adalah dakwanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan a'immatud dakwah, murid-murid beliau. Karena yang diusung dan dijajakan, diperjuangkan adalah konsep takfir di sisi Murji'ah Al-Jahmiyah. Maka pada tahun 1421 Hijriah, Al-Lajnah Ad-Daimah menerima dan menanggapinya sebagai sebuah pergerakan yang berbahaya. Tahun demi tahun semakin terus diperjuangkan, dipopulerkan, diserukan dakwaan-dakwaan atau dakwah-dakwah tentang pemikiran Murji'ah ini, terkhusus di Saudi Arabia pada waktu itu. Maka pada tahun 1421 di bulan Jumad Ats-Tsaniyah dikeluarkanlah fatwa resmi tahdzir, memperingatkan dari dua kitab tersebut.
fatwa nomor 21517 tertanggal 14 Jumad Ats-Tsaniyah 1421 Hijriah, mentahdzir dua kitab tersebut. Berkata Al-Lajnah Ad-Daimah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Fa inna al-lajnah ad-da'imata lil buhuth al-'ilmiyyah wal ifta' ittala'at ala ma warada ila samahati al-mufti al-'am min ba'd an-nasihin min istifta'atin muqayyadatin bil amanati al-'ammah li hay'a kibar al-'ulama bi raqmi 28 wa 900 wa 2000 wa tarikh 13 min syahri Jumad al-ula am 21 wa 400 wa 1000 hijriyah wa raqmi 29 wa 900 wa 2000 wa tarikh 13 min syahri Jumad al-ula am 21 wa 400 wa 1000 hijriyah bi sya'ni kitabai at-tahdhir min fitnati at-takfir wa sayhati an-nadhir li jami'ihima Ali Hasan Al-Halabi. Sesungguhnya Lajnah Ad-Daimah, lembaga riset dan penelitian ilmiah serta Dewan Fatwa, telah mempelajari, mengkaji apa yang sampai kepada mufti umum dari sebagian an-nasihin, sebagian orang-orang yang memberikan nasihat dari permintaan-permintaan fatwa yang telah tercatat secara resmi di Dewan Hay'ah Kibar Al-Ulama, lembaga kumpulan ulama kibar, dengan nomor 2928 tertanggal 13 Jumadil Ula 1421 Hijriyah dan nomor 2929 tertanggal 13 Jumadil Ula 1421 Hijriyah berkaitan dengan dua kitab berjudul At-Tahdhir min Fitnati Takfir dan Sayhatun Nadhir. Pengarang kedua kitab tersebut adalah Ali Hasan Al-Halabi. Apa yang menjadi inti bahasan peringatan Lajnah terhadap dua kitab tersebut? Al-Lajnah mengatakan wa annahuma yad'uwani ila madhhabil irja'. Dua kitab tersebut menyerukan, mendakwahkan, menggaungkan kepada madhab al-murji'ah, madhabul irja'. Apa itu? Min anna al-amala laisa syarta sihhatin fil iman. Berupa seruan bahwasanya amal itu jinsul amal, yang dimaksudkan amalan di sini jinsul amal, bukanlah syarat sah sebuah keimanan. Telah berlalu penjelasan berkaitan apakah amalan itu syartus sihhah, syarat sah suatu keimanan, atau syartu kamal, syarat kesempurnaan suatu keimanan. Telah dijelaskan dengan rinci di channel Telegram, bisa dirujuk ke sana. Bahasan-bahasan ulama dalam permasalahan yang demikian juga banyak sekali. Apakah jinsul amal itu diistilahkan dengan syartus sihhah, atau diistilahkan dengan syartu kamal, atau diistilahkan dengan rukun? Ada perincian padanya. Hanya saja yang dipopulerkan, didakwahkan melalui dua kitab tersebut, pemahaman konsep murji'ah bahwasanya amalan lahiriah jinsul amal itu, amalan secara keseluruhan, bukan syartus sihhah fil iman. Bermakna ketika orang itu tidak mengamalkan amalan lahiriah sama sekali, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, maka sah keimanannya. Karena amalan-amalan itu semuanya bukan syarat sah, dia hanya syarat penyempurna saja. Adanya amalan-amalan itu menyempurnakan iman, tidak adanya amalan-amalan itu tidak membatalkan iman. Siapa yang berpendapat bahwasanya orang yang meniadakan amalan secara keseluruhan maka dia kafir, maka dia takfiri. Jelas. Makanya kitab ini Tahdhir min Fitnati Takfir, peringatan keras dari fitnah takfir. Ahli sunnah wal jamaah, akidahnya salaf, mereka menganggap jinsul amal itu bagian dari iman. Tiga unsurnya: ucapan, keyakinan dalam hati, amalan. Siapa yang meniadakan salah satunya, maka batal keimanannya. Murji'ah kontemporer yang diusung oleh Ali Al-Halabi ini, digaungkan pemikiran ini, dibangkitkan kembali setelah sebelumnya digagas, diprakarsai oleh Syekh Al-Albani di masa kontemporer ini. Tapi kemudian berusaha untuk dibangkitkan kembali, dipopulerkan sejak wafatnya Syekh Al-Albani oleh para murid-muridnya. Mereka memandang bahwasanya jinsul amal bukan syarat dari keabsahan iman. Siapa yang tidak beramal sama sekali, maka dia hanya sekedar naqis, berkurang imannya, tapi tidak terbatalkan. Salaf bil ijma', secara ijma' memandang jinsul amal itu bagian dari iman. Kalau dia tertiadakan sama sekali,
bersamaan adanya kemungkinan untuk pelakunya itu mengamalkan tapi dia tidak beramal sama sekali, maka pelakunya tidak teranggap beriman. Bermakna kafir di sisi salaf. Tapi di sisi Murji'ah kontemporer tidak kafir. Siapa yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan jinsul amal secara keseluruhan, maka dia takfiri. Berarti kalau begitu mereka sedang memutarbalikkan fakta, mengesankan bahwasanya madhab salaf madhab takfiri khawarij, sementara madhab yang mereka sajikan adalah madhabus salaf. Makanya Lajnah Daimah menangkap ini sebagai sebuah sinyal yang sangat-sangat berbahaya bagi kaum muslimin dan akidah Islam. Mereka kaji permasalahan, mereka kumpulkan data, mereka diskusikan, riset, sampai pada satu titik kesimpulan, keputusan mereka harus mengeluarkan fatwa resmi kenegaraan ini. Ali Hasan Al-Halabi bukan sosok yang asing dalam dunia dakwah dan dunia ilmu. Punya reputasi, punya karya-karya ilmiah, punya banyak pengikut. Jadi ketika Al-Lajnah Ad-Daimah memutuskan untuk melakukan peringatan, telah memperhitungkan segala sesuatunya. Ditambah lagi Ali Hasan Al-Halabi ini bertameng di balik sosok besar yaitu Syekh Al-Albani. Jadi ketika Lajnah Ad-Daimah kemudian memutuskan untuk mengeluarkan tahdir resmi kenegaraan ini, berarti permasalahannya benar-benar mencekam, benar-benar genting, mengancam ideologi akidah di kerajaan Saudi Arabia secara khusus dan di belahan dunia secara umum. Ya, ini seruan yang digagas dalam konsep keimanan. Amalan itu bukan syarat keabsahan iman. Dia hanya syarat penyempurna saja, sesuatu yang sifatnya di luar iman. Nah, amalan yang dimaksud di sini berimbas pula pada amalan kekufuran. Amalan kebaikan, amalan ketaatan, dia menyempurnakan iman. Amalan kemaksiatan, amalan kekufuran, amalan kesyirikan, jika tidak didasari dari hati, dia hanya amalan lahiriah, dia mengurangi kesempurnaan iman. Jadi tidak ada konsep takfir pada mereka kecuali bil juhud, dengan didasari dari pengingkaran hati atau penghalalan dalam hati. Itu pun masih mereka poles lagi dengan konsep udzur bil jahal. Seandainya ada orang yang meyakini kekufuran dalam hatinya, menolak syariat dalam hatinya, tetap tidak bisa dikeluarkan dari keimanan. Harus dilihat dulu apakah pelakunya itu jahil ataukah tidak, apakah telah ditegakkan hujah padanya ataukah tidak. Jadi mereka berfalsafah dalam yang demikian itu. Tidak cukup bahwasanya mereka itu hanya sekedar menggaungkan amal itu sekedar syarat penyempurna iman saja. Lebih dari itu. Dan mereka menyerang, melakukan manuver kepada ahli sunnah dengan menciptakan framing bahwasanya ahli sunnah itu takfiri. Digaungkan permasalahan takfir sebagai sebuah momok, mencekam. Jadi ini kritikannya Al-Lajnah Ad-Daimah, bahwasanya kedua kitab itu menyerukan, mendakwahkan kepada mazhab Murji'ah, bahwasanya amal bukan syarat keabsahan iman, ai amal secara keseluruhan, jinsul amal. Wa yansibu dzalika ila ahli sunnati wal jamaah. Dan penulisnya menyandarkan pemikiran itu kepada ahli sunnah wal jamaah. Lihat bagaimana di framing sama dia, diputarbalikkan fakta. Madhab inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Selain dari madhab ini, yaitu madhab salaf maksudnya, adalah madhab takfiri khawarij. Dan mereka terorganisir dengan rapi karena berkomunitas mereka di berbagai mancanegara. Konsepnya terkoneksi. Mereka punya komunitas. Contohnya di Indonesia sini ada komunitas kota ini, terkoneksi semua antar duat-duatnya. Begitu sampai ke tingkat internasional pun terkoneksi semuanya. Mereka menguasai media sehingga informasi penyebaran mazhab ini begitu pesat, melesat cepat. Wa yabni hadainil kitabain ala nuqulin muharrafatin an Syekh al-Islam Ibn Taimiyah wal Hafidz Ibn Katsir wa ghairihima rahimahumullah rahimallahul jami'. Ditambah lagi, dua kitab ini menukilkan penjelasan-penjelasan Syekh al-Islam Ibn Taimiyah dan Al-Hafidz Ibn Katsir, tapi telah mereka selewengkan, mereka manipulasi. Nah, begitu. Jadi mereka menunggangi, memelintir redaksinya Syekh al-Islam Ibn Katsir ketika mendukung pemikiran mereka. Jadi yang memang yang dicari bukan kebenaran, yang dicari adalah pembenaran. Mereka cari fatwa-fatwa dari ulama ahli sunnah sebagai statement saja untuk menguatkan argumentasi mereka. Jadi yang bermain sudah hawa nafsu di sini. Memang ada misi, bukan sekedar ijtihad begitu saja, tapi ada
misi, yaitu meruntuhkan dakwah at-tauhid di kerajaan Saudi Arabia secara khusus. Karena dakwah salafiyah, dakwah sunnah, tidak bisa dipungkiri porosnya adalah kerajaan Saudi Arabia. Darinya lah tersebar dakwah sunnah dan tauhid ini ke berbagai penjuru dunia. Nah, jadi mereka menunggangi ucapan-ucapan Syekhul Islam, ucapan-ucapan Ibnu Katsir, tapi telah diselewengkan. Likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Persis mirip dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh a'immatud dakwah, musuh-musuhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau, yaitu Dawud bin Jirjis dan Utsman bin Mansur, bertameng dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mematahkan dan menjegal dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sama juga di masa-masa ini, bertameng dengan sebagian fatwa penjelasan dari seorang alim atau ulama yang kalamnya mutasyabih. Mereka bawa kepada makna yang tidak sesuai. Kemudian Al-Lajnah Daimah mengatakan waraghbatan nasihina bayana ma fi hadainil kitabaini liya'rifal qurra'u al-haqqa minal batil. Juga didasari keinginan dari orang-orang sebuah penjelasan berkaitan dengan dua kitab ini agar para pembaca itu dapat mengerti yang hak dari yang batil. Wa ba'da dirasati lajnati lil kitabainil madhkurain, setelah pembelajaran dari lajnah terhadap dua kitab tersebut, walittila'i alaihima, dan setelah meneliti, mengkaji keduanya. Kalau dikatakan ittila' ala, meneliti, mengkaji, berarti bukan cuma dibolak-balik, tapi benar-benar dikaji dan dikupas tuntas ibarah-ibarahnya, rangkaian-rangkaian paragrafnya dipelajari betul. Walittila'i alaihima tabayyana lil lajnah anna kitaba at-tahdhir min fitnati takfir jam'a Ali Hasan al-Halabi fima adhafahu ila kalamil ulama fi muqaddimatihi wa hawashihi yahtawi ala ma ya'ti. Setelah pengkajian, riset dan penelitian, menjadi jelas bagi lajnah yang berisi dewan para ulama besar di masa itu, menjadi jelas bagi lajnah bahwasanya kitab at-tahdhir min fitnati takfir yang ditulis oleh Ali Hasan al-Halabi berkaitan dengan apa yang dia cantumkan dari kalam-kalam para ulama di muqaddimah kitab tersebut dan catatan-catatan kaki dalam kitab tersebut, terkandung padanya beberapa poin-poin berikut ini. Kemudian Al-Lajnah menyebutkan sekitar 7 poin di sini. Ketika tahdhir ini keluar, yang paling getol dalam mementahkan tahdhir ini dan melakukan pembelaan mati-matian kepada Ali Hasan al-Halabi adalah Syekh Dr. Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Dan itu terekam dalam sejarah. Syekh Rabi' mengatakan, Ali Hasan min ru'usis salafiyah. Sudah tahu lajnah mentahdir, melalui fatwa resmi kenegaraan, dihembuskanlah statement-statement yang menggembosi, mengerdilkan peringatan lajnah ini. Syekh Rabi' mengatakan dalam kaset berjudul Syubuhat Al-Hizbiyyin, direkam oleh Tasjilat Majalisil Huda, mengatakan Ali Hasan min ru'usis salafiyah. Dia termasuk dari pimpinan-pimpinan salafiyah, Ali Hasan al-Halabi. Begitu pula dalam forum resmi komunitasnya Syekh Rabi' al-Madkhali, yaitu situs Sahab as-Salafiyah. Beliau berkata, aqamud dunya wa aq'aduha ala talamidhil albani bil irja al-irja. Mereka ini menggoncang dunia, membuat gaduh dunia. Siapa? Al-Lajnah Ad-Daim. Kepada murid-muridnya Al-Albani dengan tuduhan irja, murji'ah. Naam. Wa asbaha al-khatar al-mathil 'ala al-ummah al-islamiyah min al-Albani wa talamidhihi. Dicitrakanlah bahwasanya pemikirannya Al-Albani dan murid-muridnya ini berbahaya bagi dunia Islam. Hadihi mubalaghat. Ini tindakan yang berlebih-lebihan, katanya Syekh Rabi'. Wa tahwil, tindakan membesar-besarkan permasalahan. Wa hiya wallahi juz'un min hamalatin khabithatin murakkaza 'ala al-manhajis salafi. Katanya Syekh Rabi', ini semua adalah bagian dari propaganda misi yang khabithah, yang jelek, yang keji, yang menjijikkan, yang menyorot, memojokkan manhaj salafi.
Jadi Syekh Rabi' menggambarkan bahwasanya Ali Hasan Al-Halabi dan yang bersamanya dan yang didakwahkannya itulah manhaj salafi. Mengkritisinya berarti sedang mengkritisi manhaj salafi. Kemudian mengatakan falaisal maqsudu al-Albani wa talamidahu innama ihanatul manhaj as-salafi. Yang dimaksudkan dari semua ini tahdzir, peringatan tentang pemikiran Murji'ah bukan Syekh Al-Albani dan murid-muridnya. Tapi mereka sedang ingin menghancurkan manhaj salafi. Lihat bagaimana Al-Lajnah Daimah berisi para ulama kibar di framing dicitrakan sebagai orang-orang yang justru ingin menghancurkan manhaj salafi. Manhaj salafi itu apa? Manhaj salafi adalah komunitas mereka. Yaitu apa yang sering mereka gaungkan sebagai salafiyun. Ya, ini yang mereka maksudkan. Jadi ketika muncul tahdzir ini, Syekh Rabi' dengan membabi buta, penuh emosional melakukan sanggahan terhadap fatwa kibar ulama. Dan itu bertahan terus, bahkan 3 tahun, 4 tahun setelah fatwa ini muncul terus. Sebelum kemudian Syekh Rabi' beralih peran menjadi sosok yang paling memusuhi Ali Hasan Al-Halabi dan mengesankan bahwasanya kesesatan Ali Hasan Al-Halabi itu disingkap dan dibongkar oleh Syekh Rabi'. Padahal jauh-jauh hari Lajnah Daimah telah memperingatkan dan Syekh Rabi' justru menjadi sosok yang paling terdepan dalam melakukan pembelaan dan mematahkan tahdzir Lajnah Daimah yang berisi para ulama kibar. Ini kenyataan yang ada. Dan seperti itu memang alur yang sudah-sudah. Sosok-sosok yang kemudian Syekh Rabi' tampil seakan-akan menjadi sosok terdepan yang menyingkap kesesatan sosok-sosok tersebut di awalnya adalah sosok-sosok yang dipuji-puji oleh Syekh Rabi' dan bahkan berjalan bersama dengan Syekh Rabi'. Termasuk Mahmud Al-Haddad yang menjadi cikal bakal istilah Haddadiyah. Istilah Haddadiyah ini istilah yang diciptakan oleh Syekh Rabi'. Padahal Mahmud Al-Haddad sendiri sahabatnya Syekh Rabi'. Nah, bahu-membahu dalam pergerakan dakwah. Tapi seperti yang sudah-sudah, nah, Syekh Rabi' mendorong sosok-sosok tersebut untuk melakukan manuver penyebaran pemikiran itu. Baru setelah keadaannya ternyata tidak memungkinkan, beralih peran menjadi sosok yang mematahkan dan menjadi sosok yang paling keras dalam memvonis kesesatan kawan seperjuangannya dalam dakwah tersebut, termasuk Ali Al-Halabi ini. Jadi kemudian terjadi perpecahan di internal mereka antara Syekh Rabi' dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan itu berimbas kemudian di Indonesia ini antara RII dengan Roja. Apa hakikat perselisihan mereka? Bukan dalam masalah iman dan masalah konsep amal. Bukan masalah itu. Jadilah kemudian gaung tahdzir antara dua komunitas ini dan para pengikutnya. Nggak jelas apa yang dipermasalahkan. Umat dibuat lupa dengan permasalahan inti. Apa itu permasalahan inti? Ya, permasalahan yang disorot oleh Lajnah. Konsep Murji'ah yang diusung. Entah pengalihan isu atau pengalihan situasi dan kondisi. Itu yang terjadi. Mereka hakikatnya sama dalam masalah iman, tapi dikesankan bahwasanya terjadi pertikaian antar mereka. Begitu pula Syekh Ubaid Al-Jabiri tampil melakukan pembelaan terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di awal, sebagaimana yang ditunggangi oleh mereka penjelasannya, bahwa saya dikesankan Syekh Ibnu Utsaimin tidak sepakat dengan tahdzir Lajnah Daimah ini. Kemudian dikesankan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin setuju dengan konsep amal dan konsep iman yang digagas oleh komunitas ini. Maka kemudian ditulislah sebuah kitab Aqwal Dawil Irfan karya Syekh Islam As-Sinani, itu menjelaskan kronologis apa yang terjadi dari statement Syekh Ibnu Utsaimin yang ditunggangi mereka, bahwasanya dikesankan kemudian Syekh Ibnu Utsaimin itu tidak sepakat dengan Lajnah Daimah dan justru sepakat dengan pemikiran ini. Kemudian dijelaskan di dalam kitab tersebut. Jadi bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran, insyaallah jika dia mau mengkaji, membaca, dia akan menemukannya. Tanpa fanatik kepada siapapun itu. Kebenaran adalah di atas segala-galanya. 7 poin yang dikritisi oleh Lajnah Daimah di sini. Yang pertama, banahu muallifuhu ala madhabil murji'atil bid'iyil batil. Penulisnya ini mengusung madhab murji'ah yang bid'i. Jadi murji'ah itu salah satu dari penyimpangan-penyimpangan i'tiqadiyah, ideologi, akidah. Dia sesuatu yang bid'ah.
Tidak ada Murji'ah kemudian Sunnah. Disebutkan di sini ala madhabil murji'atil bid'i al-batil. Jadi peperangan, pergolakan yang terjadi di medan dakwah ini semua antara Sunni dan bid'i. Peperangan antara pemikiran Sunni dan pemikiran bid'i. Beda jauh dengan perselisihan di antara mereka sendiri, di komunitas mereka sendiri, saling tahdzir, saling tabdi' dalam permasalahan-permasalahan yang receh. Dalam permasalahan-permasalahan terkadang masalah ijtihadiyah. Dan itu nyata terjadi bagaimana mereka porak-poranda, carut-marut. Komunitas demi komunitas menyempal, membelah diri, jadi grup ini, jadi grup itu, jadi kubu ini, kubu itu, golongan ustadz ini, golongan ustadz itu. Perselisihan-perselisihan yang enggak jelas. Bukan masalah fundamental, masalah iman, masalah amal. Nah, jadi perselisihan mereka, perselisihan antara bid'i dan bid'i. Perselisihan antara ahli bid'ah dengan ahli bid'ah. Adapun peperangan antara kita dengan mereka, pergolakan antara ulama Lajnah Daimah dengan mereka adalah peperangan, pergulatan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Lihat bagaimana Lajnah Daimah di sini menegaskan, madhab yang diusung adalah madhab Murji'ah yang bid'i, yang batil. Apa itu? Alladzina yahsurunal kufra bi kufril juhudi wat takdzibi wal istihlalil qalbi. Yaitu madhab Murji'ah yang bid'ah. Mereka mengusung pembatasan kekufuran hanya pada kufur juhud, kufur pengingkaran, kufur penolakan, atau kufur yang didasari atas penghalalan dalam hati. Naam, ini madhabnya Murji'ah Jahmiyah. Naam. Kama fi safhah as-sadisah, hasyiyah tsaniyah. Sebagaimana di halaman ke-6, catatan kaki nomor 2, wa safhah 22. Begitu pula di halaman ke-22. Kemudian Al-Lajnah menegaskan wa hadza khilafu ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah, dan ini berbeda sekali dengan apa yang ahlus sunnah wal jamaah berada di atasnya. Berarti sudah beda dari sisi i'tiqadnya dalam konsep iman. Apa yang mereka gagas tentang konsep kekufuran sangat berbeda dengan apa yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya. Jadi jangan baper. Nah, antum menilai segala sesuatu itu di atas aqidatus salaf. Min annal kufra yakunu bil i'tiqadi wa bil qawli wa bil fi'li wa bil syak. Hai aqidah ahlussunnah wal jamaah dalam konsep kekufuran. Kekufuran itu terjadi bisa dengan i'tiqad, meyakini kufur, amalan hatinya, na'am, atau dengan ucapan-ucapan kekufuran, atau dengan perbuatan-perbuatan lahiriah berupa kekufuran, atau dengan adanya keraguan. Jadi tidak terbatas hanya pada amalan hati saja. Yang kedua, poin yang dikritikkan oleh Al-Lajnah Daimah terhadap dua kitab tersebut, tahrifuhu fin naqli an Ibnu Katsir rahimahullahu taala fil bidayati wan nihayah. Tindakan penulisnya dalam menyelewengkan, memelintir penukilan dari Ibnu Katsir. Mereka ambil ucapan-ucapan ulama hanya tameng saja, kedok saja. Diselewengkan oleh mereka. Kan ketika dia menuliskan, menukil dari qaula Ibnu Katsir dalam kitabnya, kan disebutkan nama kitabnya, halamannya berapa. Al-Lajnah Daimah ketika mengkaji sesuatu permasalahan, kan dia ambil kitabnya asli, dia cek, dia bandingkan redaksinya yang disajikan dalam kitab tersebut dan dalam kitab aslinya. Haitsu dzakara fi hasyiatin safhah al-khamisah asyrata. Dari sisi penulis yang menyebutkan dalam catatan kaki di halaman ke-15, naqalan an Ibnu Katsir, dia menukil dari Ibnu Katsir, anna Jingkis Khan idda'a fil Yasiq annahu min indillah wa anna hadha huwa sababu kufrihim. Cermati. Di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di masa Ibnu Katsir, di awal-awal runtuhnya Daulah Abbasiyah, dunia Islam dikuasai oleh Tatar. Tatar ini adalah kelanjutan dari kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Jingkis Khan ini. Kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka tidak menjalankan konsep syariat Islam di wilayah kekuasaannya, kedaulatannya. Tapi mereka melanjutkan konsep undang-undang dasar yang diprakarsai oleh Jingkis Khan. Undang-undang dasarnya itu namanya Al-Yasiq, berisi tentang aturan-aturan hukum yang mengatur ketatanegaraan dan kedaulatan Tatar.
Para ulama di masa itu sepakat, sunninya maupun bid'inya, bahwasanya al-yasid itu adalah undang-undang kufur. Sepakat semuanya. Dan bahwasanya yang menetapkan, memprakarsai undang-undang ini musyarri', dia telah menandingi Allah dalam membuat syariat. Divonis oleh para ulama di masa itu, baik ahli sunnahnya maupun ahli bid'ahnya, bahwasanya dia adalah kafir. Bisa dibaca dalam sejarah bagaimana penjelasan berkaitan dengan itu dan sikap-sikap para ulama, Syekhul Islam Ibnu Katsir terhadap Tatar. Naam, terhadap konsep hukum al-yasid. Telah diketahui bahwa para ulama di masa itu bersepakat al-yasid itu undang-undang kufur. Otomatis yang memprakarsainya, yang membuatnya itu kafir. Oleh Ali Hasan Al-Halabi di pelintir redaksi itu dikesankan, kenapa para ulama itu dulu mengkafirkan Genghis Khan? Kenapa para ulama dahulu itu menganggap undang-undang al-yasid itu undang-undang kufur? Kenapa? Katanya Ali Hasan Al-Halabi, Genghis Khan dia mendakwakan, mengklaim bahwasanya al-yasid itu datang dari Allah. Jadi di konsep bahwasanya al-yasid ini adalah wahyu dari Allah, datang dari Allah. Tabdil. Konsepnya adalah tabdil. Tabdil itu Al-Quran diganti oleh al-yasid. Ini datang dari Allah sebagai ganti dari Al-Quran. Ini namanya tabdil. Misalkan ada suatu wilayah mengatakan ini undang-undang dasar negara ini. Ini adalah datang dari Allah. Itu namanya tabdil. Nah, dikesankan oleh Ali Hasan Al-Halabi, anna hadha huwa sababu kufrihim, yaitu loh sebab kufurnya dia. Kenapa kok para ulama ahli sunnahnya dan ahli bid'ahnya di masa itu sepakat bahwasanya Genghis Khan itu kafir, bahwasanya al-yasid undang-undang dasar itu kufur? Karena dia mengklaim itu datang dari Allah sebagai ganti Al-Quran. Ya jelas kalau seperti itu kan gak ada yang ragu sedikit pun. Padahal konsepnya, kenyataannya tidak seperti itu. Konsep yang dilakukan oleh Genghis Khan terhadap undang-undang dasar yang bernama al-yasid itu sama dengan konsep yang ada di masa ini, yaitu istibdal. Ada tabdil, ada istibdal. Tabdil itu mengganti, dan dijadikan ganti itu diklaim bahwa ini adalah ganti yang datang dari Allah. Tapi kalau istibdal tidak, istibdal itu syariat Islam dipinggirkan, tidak diterapkan, digantilah dengan undang-undang dasar rancangan manusia itu tadi. Tapi tidak dikatakan bahwa undang-undang dasar ini datang dari Allah. Dia hanya suatu sistem tatanan hukum yang mengatur rakyat, yang itu lebih sesuai untuk diterapkan di zaman dan waktu yang ada. Ini konsep al-yasid sebenarnya. Ya hakikatnya sama dengan yang ada di masa ini. Tapi demi untuk mengkaburkan permasalahan, karena kalau umat memahami bahwa konsep al-yasid itu sama dengan konsep hukum undang-undang sekuler yang ada di masa ini, berarti konsekuensinya akan menetapkan bahwa konsep yang ada di masa ini konsep kufur. Dan itu yang ingin mereka kaburkan, yang ingin mereka kubur. Kemudian Al-Lajnah Daimah mengatakan wa 'inda ar-ruju'i ila al-mawdi' al-madhkur lam yujad fihi ma nasabahu ila Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika kami merujuk kepada sumber yang dia sebutkan, ternyata kami tidak mendapati padanya apa yang telah dinisbatkannya kepada Ibnu Katsir. Ternyata nggak ada. Kamu berusaha untuk mengecoh, bermain kata. Jelas. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi konsep yang ada di seluruh dunia saat ini, di negeri-negeri yang mayoritas kaum masyarakatnya adalah kaum muslimin, yang tidak menerapkan undang-undang syariat Islam padanya, itu semua bukanlah suatu pembatal keislaman, karena konsepnya tidak sama dengan konsep Genghis Khan terhadap al-yasid. Genghis Khan mengklaim al-yasid itu datang dari Allah dan menggantikan syariat Islam. Sementara yang ada di masa ini tidak ada satupun dari pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin negeri-negeri tersebut yang mengklaim undang-undangnya itu datang dari Allah. Tidak. Nah, kalau begitu berarti apa yang ada di masa ini sah. Bukan suatu kekufuran. Nah, teranggap sebagai kedaulatan Islam. Makanya tidak jarang, tidak sedikit mereka yang mengatakan daulah ini daulah Islam, daulah itu daulah Islam. Nah, negeri Islami. Padahal petinggi-petinggi negaranya sendiri menegaskan negeri ini bukan negeri Islam. Nah, tapi mereka ngotot untuk menyatakan bahwa negeri ini negeri Islam. Para dai-dainya.
Jadi penting untuk dipahami di sini. Salah satu materi yang digaungkan, didakwahkan secara bertubi-tubi, membabi buta oleh murji'ah kontemporer di masa ini, salah satu misinya adalah menjadi garda terdepan membentengi konsep sekulerisme. Nggak ada sudah kekufuran dalam permasalahan ini. Sah sebagai seorang waliul amr, sebagai seorang ulil amri, kedaulatannya kedaulatan Islam. Kalau begitu, tidak akan pernah ada upaya untuk pergerakan kebangkitan Islam di atas syariat Islam. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang ada sudah Islami, sudah sesuai syariat. Nah, dan ini mengakar sebagai sebuah dogma, sebagai sebuah pemikiran yang benar-benar melekat erat. Sehingga membahas seperti ini langsung framingnya khawarij, framingnya takfiri. Orang dibuat momok, dibuat takut untuk membahas ini secara ilmiah. Jadi ini salah satu pergerakan mereka. Udzur bil jahal ini salah satu dari pelengkap-pelengkap saja. Yang menjadi inti adalah tidak ada kekufuran kecuali dengan istihlalul qalbi. Jadi konsep kufur dan konsep iman ini kemudian turunannya menjadi beraneka macam ragam. Al-udhru bil jahli, tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan seluruhnya. Nah, tidak kafirnya orang yang mengganti syariat Islam secara total dan menggantinya dengan undang-undang. Nah, ini yang sedang mereka gaungkan. Siapa saja yang menyelisihi cara pandang ini akan dikesankan sebagai takfiriyun. Kitabnya sendiri berjudul At-Tahdhir min Fitnatit Takfir. Yang dimaksud adalah takfirnya konsepnya ahli sunnah. Yang ketiga, taqawwuluhu ala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Ajrah mengatakan, tindakan penulisnya dalam bertaqawwul, mengada-ngadakan ucapan atas nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Idh nasaba ilaihi jami'ul kitabi al-madhkur anna al-hukma al-mubaddal la yakunu 'inda Syekhul Islam kufran illa idza kana 'an ma'rifatin wa i'tiqadin wa istihlal. Poin yang ketiga, kritikan terhadap apa yang digagas dalam kitab tersebut oleh penulisnya. Tindakan penulisnya dalam mengada-ngadakan ucapan mengatasnamakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana dalam halaman 17 sampai 18 di mana penulisnya menyandarkan kepada Ibn Taimiyah. Apa itu? Al-hukmal mubaddal, hukum mubaddal. Apa hukum mubaddal? Konsepnya Genghis Khan tadi, baddala yubaddilu tabdil, mubaddilun mubaddal. Ada istilah lagi lain, istabdala yastabdilu istibdal, mustabdil mustabdal. Dua istilah yang berbeda. Satunya di atas wazan fa'ala, satunya lagi di atas wazan istaf'ala. Konsepnya Genghis Khan yang dia dikafirkan oleh seluruh ulama di masa itu terhadap undang-undang dasarnya yang bernama Al-Yasiq, ini konsepnya tabdil. Setelah Ali Hasan Al-Halabi mengesankan bahwasanya sebab vonis kafir dari para ulama terhadap Genghis Khan dan undang-undang dasarnya yang bernama Al-Yasiq itu disebabkan karena Genghis Khan memahami konsep tabdil, ay undang-undang Al-Yasiq sebagai pengganti Al-Quran yang datang dari Allah. Kemudian di poin yang ketiga yang dijelaskan oleh Al-Lajnah di sini, itu pun tidak kafir. Itu pun konsepnya Genghis Khan tidak kafir di sisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kecuali apabila didasari oleh ma'rifat, pengetahuan, berarti nggak jahil pelakunya, dan didasari oleh keyakinan hati dan penghalalan di dalam hati. Kalau begitu mengembalikan konsep tabdil yang Genghis Khan kepada istihlalul qalbi. Jadi kalau dikatakan loh, kenapa para ulama di masa Genghis Khan mengkafirkan Genghis Khan dengan konsep undang-undang dasar Al-Yasiqnya? Karena Genghis Khan menghalalkan yang demikian dalam hati. Dan karena dia tidak jahil, begitu ditakdirkannya. Ini bentuk taqawwul. Padahal dalam konsep tabdil nggak ada sedikit pun khilaf padanya. Kan jelas berbeda. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dalam keseluruhan tabdil diganti semuanya, nggak ada hukum Allah. Kita buat hukumnya manusia saja. Tabdil. Konsepnya diyakini hukum yang dirancang oleh manusia itu ini datang dari Allah. Seperti yang digagas oleh dewan-dewan gereja. Mereka tulis ayat-ayat dengan tangan mereka sendiri. Mereka klaim itu adalah ayat-ayat Allah, mereka jual belikan. Nah, tabdil itu namanya. Kemudian dikesankan oleh Ali Hasan Al-Halabi, betapa kejinya, lihat.
makarnya perbuatan ini, dia kesankan bahwasanya Syekhul Islam pun walaupun demikian tidak memandang yang demikian itu suatu kekufuran, kecuali apabila didasari oleh pengetahuan dan keyakinan di dalam hati. Jadi mengembalikan kekufuran hanya pada juhud saja. Katanya Al-Lajnah Ad-Daimah wa hadha mahdhu taqawulin ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini jelas-jelas murni tindakan mengada-ngada atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika konsep tabdil saja dikatakan tidak kufur kecuali didasari dengan hati, maka konsep istibdal yang ada di masa ini lebih-lebih lagi untuk tidak kufur. Jadi mengarahnya ke sana. Jadi yang mereka perjuangkan itu kedaulatan sekuler, kedaulatan pluralisme, sekulerisme, liberalisme. Ini yang sedang mereka lindungi dan mereka perjuangkan. Jadi konsep istibdal yang ada di masa ini kan tidak ada konsep tabdil di masa ini. Apakah ada konsep tabdil? Bermakna semua itu mengatakan ya ini undang-undang ini datang dari Allah ini, sudah Al-Qur'an di cancel. Nah, konsep tabdil yang dicitrakan di sini seperti itu. Jadi Al-Yasik mengklaim bahwasanya kitabnya ini kitab dari Allah mengganti Al-Qur'an. Tapi walaupun begitu, oleh Ali Hasan Al-Halabi tetap dia katakan yang demikian itu di sisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap saja bukan suatu kekufuran jika tidak didasari di atas keyakinan dalam hati. Maka dijelaskan oleh Lajnah ini tindakan murni mengada-ngadakan atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fahuwa nasyiru madhhabis salafi ahli sunnah wal jamaah wa madhhabihim. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau menyebarkan madhabus salaf, madhabnya ahli sunnah wal jamaah dan madhabnya mereka semua. Salaf dan ahli sunnah wal jamaah. Kama taqaddam. Kamu ini mengada-ngada atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti kan secara tidak langsung kamu sedang mendakwakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengusung pemikiran Murji'ah. Karena pemikiran itu kemudian diusung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah figur di masa itu yang tampil sebagai sosok pembawa panji dakwah sunnah dan akidah salaf. Kalau begitu jadilah pemikiran Murji'ah menjadi pemikiran salaf, menjadi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Karena kamu kesankan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di atas pendapat tersebut. Ketika terpojokkan, mereka berkelit dengan permasalahan masalahnya khilaf di antara ahli sunnah. Padahal nggak ada khilaf sama sekali. Mereka mengada-ngadakan atas nama ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini perang pemikiran, bukan sekedar ijtihad individu, tapi ada misi yang sedang mereka perjuangkan. Lajnah Daimah kemudian mengatakan kama taqaddam wa hadza inama huwa madhhabul Murji'ah. Adapun yang dipropagandakan oleh penulisnya yaitu Ali Hasan Al-Halabi hanyalah madhab Murji'ah, bukan madhab ahli sunnah sedikit pun. Poin yang keempat yang dikritikkan oleh Lajnah, tahrifuhu li muradi samahatil allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahumullah fi risalatihi tahkim al-qawanin al-wad'iyyah. Upaya dari Ali Hasan Al-Halabi dalam menyelewengkan maksud dari mufti Saudi yang pertama Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim pada risalah karya beliau berjudul Tahkim Al-Qawanin Al-Wad'iyyah, berhukum dengan undang-undang manusia, berhukum dengan qanun. Sudah pernah kita bahas tuntas. Lihat materi yang dibahas apa? Berkaitan dengan hukum selain hukum Allah. Menunjukkan salah satu poin pergerakan mereka yang memperjuangkan ini, melindungi konsep kedaulatan sekuler. Ini misinya. Makanya dikit-dikit mereka meneriakkan khawarij, takfiri. Nah, menggaung-gaungkan, memuji-muji pemerintahan sekuler. Ya, ini misinya. Ali Hasan Al-Halabi ketika mendapati risalah tersebut, dia selewengkan. Karena dia tidak mampu menjatuhkan sosok alim besar Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Besar urusannya, ini mufti negara. Naam. Imam ahli sunnah di masanya. Karena dia tidak bisa mengkritisi risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim di situ, kan membahas kafirnya orang yang berhukum dengan qanun wad'iyyah, istibdal, mengganti undang-undang Islam menjadi undang-undang buatan manusia. Kafir. Karena Ali Hasan Al-Halabi tidak mampu menggeser yang demikian, maka dia tahrif, dia selewengkan. Dia upayakan untuk memberikan kesan bahwasanya
Syekh Muhammad bin Ibrahim itu mencocoki apa yang dia jelaskan, mencocoki apa yang dia gagas tentang konsep berhukum dengan selain hukum Allah itu tadi. Tidak ada kekafiran dalam permasalahan tersebut kecuali apabila didasari penghalalan dalam hati dan juga didasari di atas keilmuan. Bermakna jika pelakunya tetap melakukan yang mendasarinya dalam hati, dari dasar hati, tapi pelakunya itu jahil, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang terjatuh dalam kekufuran. Itu propagandanya. Makanya mereka gaungkan al-udhru bil jahli, al-udhru bil jahl. Nah, dia kesankan di sini bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim itu mencocoki pemikiran tersebut. Dia gambarkan, Naam Ibnu Taimiyah itu bersama dia, mencocoki konsep dia, kesimpulan dia. Ibnu Abdul Wahhab pun begitu, Ibnu Utsaimin pun bersama mereka. Kadzabun, mereka berdusta semuanya, bertameng dengan nama-nama besar para ulama. Makirun, mereka ahlul ahwa. Yang mereka carikan memang pembenaran itu, dipelintir. Makanya dipersaksikan oleh lajnah daimah. Lajnah daimah ini semuanya murid-muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, berguru langsung dan bermulazamah, bukan sekedar hadir daurah sekali dua kali, bermulazamah kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim. Dikatakan oleh lajnah tahrifuhu li muradi samahatil allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ali Halabi telah menyelewengkan maksud Syekh Muhammad bin Ibrahim. Yang mempersaksikan ini murid-murid terbaiknya, asbatun nas, orang yang paling kredibel dalam periwayatan terhadap gurunya. Semuanya kompak sepakat Ali Al-Halabi melencengkan maksud Syekh ini. Sementara dia sendiri nggak pernah bermulazamah dan bertemu dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Seperti apa itu? Konsep yang dia selewengkan, dia pelintir. Idh za'ama jami'ul kitabil madhkur anna syaikha yashtaritul istihlal al-qalbi. Lihat. Al-Lajnah mengatakan penulisnya yaitu Ali Hasan Al-Halabi menyangka, za'ama bermakna kadhiba, berdusta. Berdusta penulisnya atas nama Syekh Muhammad bin Ibrahim bahwasanya Syekh mempersyaratkan penghalalan di dalam hati. Tentang apa ini kitab ini? Tentang hukum undang-undang konun buatan manusia. Ali Al-Halabi mengatakan konsep yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim itu kafir pelakunya ketika dia mendasarinya dengan penghalalan dalam hati. Gitu dia citrakan, dia selewengkan. Tapi dinafikan oleh lajnah daimah. Itu tindakan penyelewengan terhadap maksud dari Syekh. Berarti mafhumnya, berarti maksud dari penulisnya yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak seperti itu, tidak dipersyaratkan penghalalan dalam hati. Ma'ruf mazhabnya, pandangannya Syekh Muhammad bin Ibrahim, konsep istibdal, mengganti hukum syariat Islam dengan hukum konstitusi konun undang-undang buatan manusia dijadikan sebagai dasar landasan segala hukum bagi suatu kedaulatan, itu membatalkan keislaman pelakunya. Naam. Bahasan yang sensitif di sini di masa-masa sekarang ini. Makanya berusaha untuk mereka redam, berusaha untuk mereka tutupi karena memang kenyataan seperti itu yang ada di alam Islam sekarang ini. Wah, kalau begitu, kalau ini terus dijelaskan sebagaimana ada apa adanya, resikonya akan ya semua tidak ada yang berasaskan Islam. Makanya mereka gaungkan propaganda ini. Al-Lajnah kemudian mengatakan ma'anna kalam Syekh wadihun wuduha syams fi risalatihi al-madhkurah ala jadati ahli sunnah wal jamaah. Al-Lajnah menyaksikan, menyatakan bersamaan bahwasanya kalamnya penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim itu jelas sejelas segamblang matahari di siang bolong pada risalah tersebut, yaitu berada di atas kesejatian ahli sunnah wal jamaah. Naam. Apa itu? Ya, konsep kufur di atas madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Secara khusus permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah yang konsepnya istibdal, tidak dipersyaratkan penghalalan dalam hati. Nah, berbeda dengan apa yang dicitrakan oleh Ali Hasan Al-Halabi. Jadi busuk pemikiran ini. Nah, cuman orang terkesima dengan tampilan sunnah, tampilan menggaung-gaungkan atas nama hadis, ilmu hadis. Naam.
Yang kelima, ta'liquhu ala kalam man dzakara min ahli ilmi bitahmili kalamihim ma la yahtamiluhu. Kelima, kritikan dari kitab tersebut, kitabnya Ali Hasan Al-Halabi, catatan-catatan kaki dia terhadap ucapan-ucapan para ulama yang dia sebutkan dalam kitab itu, kemudian dia bawa ucapan ulama-ulama tersebut keluar dari redaksi yang dimaksudkan. Dia paksakan untuk dia giring mencocoki pemikiran dia yang sedang dia populerkan, yang sedang dia serukan. Kalamnya ulama kemana, dia tarik, dia paksa untuk mencocoki pemikiran dia. Sebagaimana dalam halaman 108 catatan kaki nomor 1, halaman 109 catatan kaki nomor 21, halaman 110 catatan kaki nomor 2, dibuktikan oleh Lajnah Ad-Daimah. Bagaimana dia menyelewengkan kalam-kalam para ulama, dia tarik kepada pemahamannya, dia paksakan. Yang keenam, kama anna fil kitabi at-tahwina minal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Lihat batasannya, bahasannya itu loh. Sebagaimana juga di dalam kitab tersebut yang ditulis oleh Ali Hasan Al-Halabi, At-Tahdhir min Fitnati Takfir dan Sayhatun Nadhir, upaya untuk melembekkan, mengerdilkan permasalahan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini termasuk ciri identik Murji'ah kontemporer. Lihat dai-dainya yang ada di masa ini. Bagaimana membabi butanya mereka melindungi konsep ini, konsep hukum sekuler ini. Jadi hampir rata semuanya yang menyatakan diri mengusung dakwah salafiyah, semua di atas salafiyah Murji'ah ini. Bukan salafiyah yang sebenar-benarnya, berkedok salafiyah. Ya ini yang sedang mereka perjuangkan itu, melindungi konsep kedaulatan sekuler. Ini kan sensitif sekali kalau kita bahas masalah ini secara ilmiah, serta-merta mereka langsung menggelinjang seperti itu. Sok. Nah, merasakan wah, ini sebagai upaya propaganda khawarij, takfiri. Pokoknya nggak boleh disentuh. Garis merah, batasan-batasan pembahasan semacam ini harus dikubur. Dibuat framing-framing, diciptakan sesuatu yang menakutkan umat. Seperti framingnya Kuburiyun ketika menframing dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi. Jadi kesannya nama Wahabi itu sebagai sosok yang membuat orang itu menjadi pesimis atau takut. Sama mereka ciptakan framing-framing tersebut. Muncullah kemudian istilah yang mereka ada-adakan. Haddadi, takfiri, khariji, na'am. Ya ada, pemikiran akidah khawarij itu ada. Tapi mereka tempatkan itu kepada ahli sunnah. Ini yang dikritisi oleh Lajnah. Tindakan mengerdilkan, menganggap enteng permasalahan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa bi khassah fi safhah al-khamisah hasyiatil ula bid'wa anna al-inayata bi tahqiq at-tauhid fi hadhihi al-mas'alah fihi musyabahatun lisyi'ah rafidah wa hadha ghalatun syani'. Kemudian Ali Al-Halabi tidak cukup di situ mengerdilkan permasalahan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, bahkan dia kesankan bahwasanya menaruh perhatian dalam permasalahan tersebut daruratnya untuk mewujudkan tauhid la ilaha illallah, salah satunya dengan menerapkan hukum Allah. Dia anggap, dia citrakan sebagai suatu permasalahan yang menyerupai Syiah Rafidhah. Naam. Syiah Rafidhah kan imamiyah madhabnya, yang memimpin harus imam. Naam. Kemudian dia kiaskan bahwasanya keharusan untuk tegaknya sebuah daulah yang berasaskan syariat Islam, membahas permasalahan-permasalahan yang demikian itu, tidak ubahnya seperti Syiah Rafidhah. Wa hadha ghalatun syani'. Ini adalah kekeliruan yang keji, yang sangat besar. Bagaimana sementara Allah saja katakan inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Maksudnya permasalahan mewujudkan tauhid, berhukum, menjadikan hukum Allah sebagai sumber dasar-dasar hukum, itu termasuk dari tauhid uluhiyah la ilaha illallah. Yang ketujuh, yang terakhir, poin yang disorot oleh Lajnah, wa bittila'i ala risalati tsaniyah. Dan setelah mengkaji risalah yang kedua karya Ali Hasan Al-Halabi berjudul Sayhatun Nadhir, wujida annaha kamusanida lima fil kitabil madhkur wa haluhu kama dzukira. Al-Lajnah Daimah kemudian mengomentari kitab yang kedua yang dikeluarkan 8 bulan setelah
kitab yang pertama. Setelah mengkaji kitab yang kedua, maka didapati kedudukan kitab yang kedua ini perannya sebagai penyokong bagi kitab yang pertama, sama. Naam. Jadi ketika itu memang sering dikeluarkan artikel demi artikel, bertubi-tubi. Dibuat chaos ilmiah, seakan-akan permasalahannya itu Al-Lajnah Ad-Daimah terpojokkan, nyeleneh sendiri dengan pandangannya ketika memperingatkan dari fitnah ini. Karena yang bermain di media itu semua menghujat lajnah. Artikel demi artikel ditebarkan di media, kitab demi kitab, risalah demi risalah, membuat kekacauan berilmiah. Maka Lajnah Daimah memandang itu sebagai suatu tindakan yang upaya sokongan terhadap kitab yang sebelumnya. Lihada, maka dari itu, fa inna Lajnah Daimah tara anna hadainil kitabain la yajuzu tab'uhuma wala nashruhuma wala tadawuluhuma. Maka dari yang demikian ini, Lajnah Daimah memandang tidak boleh mencetak keduanya, menerbitkan keduanya, menyebarkannya, na'am, dan mengedarkannya. Kenapa? Sebabnya lima fihima minal batil wat tahrif. Karena pada keduanya ada kebatilan dan penyelewengan, manipulasi atas nama ahli sunnah wal jamaah dan salafiyah. Wa nansahu katibahuma an yattaqiyallaha fi nafsihi wa fil muslimin bi khassah syababihim. Kami nasihatkan penulis kedua kitab tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Naam, dia jaga dirinya sendiri, dia jaga kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran sesat yang dia sajikan. Secara khusus para pemuda mereka, karena banyak yang termakan dari kalangan para pemuda, termakan oleh fitnah ini. Makanya yang menyokong pergerakan fitnah ini ya dua, Syekh Rabi' dan Ali Hasan Al-Halabi. Dari keduanya ini kemudian beranak pinak pemikiran ini disokong oleh penerus-penerusnya, murid-muridnya di berbagai macam negara. Karena mereka terbentuk dalam suatu komunitas, grup-grupan, kubu-kubuan, jadi tersebar pesat. Wa an yajtahida fi tahsilil ilmi syar'i ala aidil ulama al-mawthuq bi ilmihim wa husni mu'taqadihim. Kemudian Lajnah Daimah menasihatkan hendaknya penulis berijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i melalui tangan para ulama-ulama yang kredibel, terpercaya dengan keilmuan mereka dan baiknya akidah mereka. Ma'ruf bahwa saya Ali Hasan Al-Halabi tercitrakan sebagai murid Syekh Al-Albani yang paling menonjol. Kritikan pula kepada Syekh Al-Albani yang mengusung akidah tersebut menyelisih akidatus salaf. Karena Syekh Al-Albani sendiri dari sisi akidah tidak memiliki guru. Ma'ruf bahwasanya beliau latar belakangnya dari keluarga yang bermadhab fikih Hanafi, secara akidah di atas akidah Maturidiyah. Naam. Jadi dalam permasalahan ini beliau tidak memiliki guru memang, sebagaimana yang sering didakwakan, dijadikan bahan cemoohan oleh kuburiyun. Dan Syekh Al-Albani sendiri mengaku yang demikian, bahwa beliau tidak memiliki guru dalam konsep akidahnya, belajar otodidak. Makanya kalau begitu dinasihatkan Ali Hasan Al-Halabi untuk mempelajari ilmu dari para ulama yang terpercaya, kredibel. Pembelajarannya dari madrasahnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah ini kan bersilsilah, bersanad. Fikih Hanabilah pun bersanad, bersambung. Naam, sampai ke masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ma'ruf bahwasanya beliau rihlah safar ke Kufah, ke Irak. Naam, ke berbagai penjuru negeri untuk mengambil ilmu. Talaqi. Terus begitu bersilsilah sanad itu berlanjut estafet dakwah itu sampai kepada ulama yang ada di masa ini. Adapun madrasahnya Syekh Al-Albani, naam, memang tidak bisa dipungkiri secara otodidak, terutama dalam menggagas konsep salafiyah ini. Salafiyah asriyah, salafiyah kontemporer kekinian. Wa anal ilma amanatun la yajuzu nashruhu illa ala wafqil kitabi wa sunnah. Jadi ilmu itu amanah, tidak boleh kamu tebarkan kecuali harus mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa an yuqli'a an mithli hadhihi al-ara'i wal maslakil mazri. Dan hendaklah penulisnya sudah menanggalkan pemikiran-pemikiran dan metode cara-cara yang keji ini, yang menyedihkan, yang menyesatkan, yang menjijikkan, fi tahrifi kalami ahli ilmi, dari penyelewengan terhadap kalam-kalamnya para ulama. Wa ma'lumun anna ar-ruju'a ila al-haqqi fadilah. Nasihatnya Lajnah di akhir dinasihatkan penulisnya, ditekankan, diingatkan untuk rujuk. Perkara yang maklum bahwa saya rujuk kepada kebenaran itu fadilah wa syarafun lil muslim, keutamaan bagi seorang muslim.
Na'am. Wallahul muwaffiq. Allah sajalah yang memberikan taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-lajnah ad-da'imah lil buhuthil ilmiyah wal ifta. Ditandatangani oleh ketuanya, yaitu mufti kerajaan Saudi Arabia yang sekarang, Al-Allamah Abdul Aziz ibni Abdullah ibni Abdullah ibni Muhammad Al-Syekh. Anggota-anggotanya Al-Allamah Abdullah Al-Ghudayan, Al-Allamah Saleh ibni Fauzan Al-Fauzan, dan Al-Allamah Bakar Abu Zaid. Naam. Pasca nasihat ini, Ali Hasan Al-Halabi kemudian mengeluarkan bantahan kitab, bukannya rujuk, malah membantah tahdir Lajnah Ad-Daimah ini. Dan terus serangan bertubi-tubi kepada Lajnah Daimah dan para ulama. Makanya banyak dari kalangan ulama di Riyadh itu di framing ikhwani, takfiri, sururi, hizbi, haddadi, framingnya begitu. Nah, kita tidak pernah mengenal para ulama-ulama tersebut kecuali tokoh-tokoh yang memang mereka citrakan di kalangan komunitas mereka saja, syekh-syekh mereka yang mereka ciptakan sendiri. Sampai di Indonesia ini, daurah-daurah masyayikhnya yang mereka sajikan ya dari lingkup komunitas mereka. Dijauhkan umat dari ulama-ulama kibar yang sebenarnya, kemudian diarahkan untuk merujuk kepada syekh-syekh muda itu yang mereka citrakan sebagai syekh-syekh, para ulama. Baik, dengan demikian kita telah mengerti bagaimana alur fitnah ini. Salah satu dari yang terdepan dalam menyebarkan pemikiran ini adalah Ali Hasan Al-Halabi, yang ketika itu disokong penuh oleh Syekh Rabi Al-Madkhali, karena mereka satu jaringan, satu komunitas, sebelum pada akhirnya mereka terpecah belah. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tersisa satu bahasan lagi. Adapun tahdir berkaitan dengan bahasan berikutnya pernah sudah kita baca di risalah yang sebelumnya. Jadi tinggal menyisakan bahasan di halaman ke-38. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Kayak daurah-daurah tabligh akbarnya, nasionalnya mereka, tema-temanya tema-tema nasionalisme, tema-tema seperti itu. Mereka jadi garda terdepan yang melindungi konsep sekulerisme. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.